Hai Great People, jumpa lagi dengan saya di Liquid, ngobrolin lika-liku investasi dan reksadana. Great People, ngomong-ngomong nih, kalau kita beli barang elektronik seperti handphone, televisi, kulkas, mesin cuci, dan lain-lain, itu biasanya kita cari tahu dulu nih fiturnya atau keunggulan dari produk tersebut itu seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan seperti itu. Dan biasanya produsen-produsen elektroniknya itu memasang fiturnya itu atau iklan mungkin ya, itu bisa di medsos seperti TikTok, Instagram, YouTube dan lain sebagainya untuk mempermudah calon pembeli sebelum memutuskan untuk membeli barang elektronik tersebut. Nah, di produk keuangan yang kita sebut reksadana itu juga ada sebuah petunjuk ataupun sebuah dokumen, katakanlah seperti itu ya, yang dinamakan prospektus. Barang apa sih sebenarnya prospektus ini? Apa sih manfaatnya buat calon investor? Kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan bahas semuanya. Kali ini di studio sudah hadir rekan kita, Mbak kita yang cantik ini, Mbak Adita Eva Sari dari Product and Development Management BNI Asset Management. Semangat pagi Mbak Adita. Semangat pagi Mas Anggi dan Great People. Thank you Mbak udah hadir di podcast Liquid kali ini Mbak Dita. Iya, saya juga senang bisa hadir menemani Great People. Mbak Dita, punten nih, kita sekarang sebelum masuk ke temanya nih Mbak ya, tema podcast kita kali ini adalah pahami reksadana lewat prospektus. Prospektusnya tentu saja prospektus reksadana. Mbak Dita, ceritain dong dikit Mbak, di BNI Asset Management nih Mbak Dita, role-nya itu apa sih Mbak kurang lebih Mbak di PDM? Jadi saya di PDM itu pegang bagian CPF Mas, Capital CPF, oke. Protected Fund. Apa tuh Mbak? Saya pegang reksadana terproteksi. Oh, Seperti prestasi itu, ya, iya. proteksi. Itu Mbak kira-kira udah berapa tahun sih Mbak malang melintang di dunia pasar modal? Belum lama Mas, baru dari sejak 2018. 2018? Iya. Oh, kurang lebih 6 tahun ya. Iya. Lebih lama Mbak lah ketimbang saya. Saya mah masih ya newbie Mbak kalau bahasa anak sekarang Mbak. Oke Mbak, kalau segitu kita coba nih telisik dikit nih soal tema yang kita mau angkat kali ini nih. Tapi sebelum saya masuk ke tema, tadi sekilas saya lihat sebelum podcast Mbak kayaknya handphonenya baru ya Mbak ya. Enggak juga. Oke, Mbak dikit aja Mbak. Sebelum Mbak beli itu handphone, kira-kira Mbak cari tahu dulu nggak sih fiturnya, kebutuhannya Mbak seperti apa yang diharapin dari HP tersebut, atau mungkin HP-nya hasil pemberian seseorang? Oh, enggak dong. Ya, jadi sebenarnya saya bukan tipe orang yang FOMO, Mas. Oke. Gonta-ganti ada keluaran HP baru, enggak. Cuma kebetulan HP yang lama udah enggak support lagi untuk aktivitas sehari-hari. Jadi ya mau nggak mau. Tapi itu juga saya sebelum membeli juga cek dulu speknya seperti apa, worth it nggak sih harganya yang ditawarkan sama teknologinya, seperti itu. Sama lah seperti kita mau beli reksadana, pasti kita baca prospektusnya dulu ya Mas Anggi. Masih udah masuk ke prospektus aja nih Mbak Rita nih. Cuman dikit aja, sewaktu cari tahu handphonenya itu lewat medsos kah? Atau lewat website kah? Atau lewat mana Mbak? Iya, kalau kebetulan sih kemarin saya buka-buka medsos aja dan informasinya udah lengkap ya di sana, seperti itu. Oh, jadi Mbak ada riset dulu ya? Iya. Ada riset dulu ya, oke. Nah, kalau setahu saya nih Mbak ya, itu tadi kan soal barang elektronik yaitu handphone. Nah, kalau saya sih seumur-umur kayaknya belum nemu Mbak. Belum menemukan yang namanya prospektus itu ada di medsos gitu. Apalagi penjelasan panjang kali lebar gitu Mbak tentang prospektus. Nah, boleh dong Mbak Adita tolong jelasin prospektus itu sebenarnya barang apa sih? Dia tuh sosok atau benda apa sih prospektus itu Mbak kalau di reksadana Mbak? Jadi ya Mas Anggi, prospektus itu merupakan dokumen lengkap yang rinci yang berisi mengenai informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek reksadana. Pihak lainnya di sini orang perseorang kayak saya mungkin? Ya, bisa sebagai calon investor seperti itu. Pihak lain itu seperti saya atau mungkin bisa perusahaan gitu nggak Mbak? Oh, jadi bisa aja, bisa dari retail, bisa dari institusi seperti itu. Oh, bisa retail, orang perseorangan kayak saya, Mbak Dita, atau institusi gitu ya Mbak ya. Iya. Terus kalau gitu kenapa sih prospektus ini penting bagi baik institusi maupun saya tuh Mbak Dita?
Ya, karena kembali lagi ya, yang Mm-mm. namanya investasi itu pasti mengandung risiko. Begitu juga investasi melalui reksadana. Jadi di Oke. dalam prospektus itu berisi informasi lengkap yang wajib dipahami oleh calon investor, Mas. Oke. Mengenai produk investasinya, mulai dari kebijakan investasi, biaya, manfaat, dan kebijakan pembagian hasil investasi. Hmm. Kemudian pada prospektus juga berisi informasi mengenai pihak yang mengelola investasi dan Oke. pihak yang mengadministrasikan kekayaan reksadana. Di sini MI dan Bank Kastedi. Kemudian selain itu, prospektus juga berisi informasi mengenai tata cara pembelian, Mm-mm. pengalihan, penjualan kembali, investasi yang wajib diketahui oleh calon investor. Oke. Nah, calon investor juga harus memahami tuh resiko-resiko yang terkandung di dalamnya dalam produk Hmm. investasi tersebut. Nah, termasuk manfaat dalam berinvestasi dan hak-hak sebagai investor. Hmm. Hak-hak sebagai investor. Sebelum kita masuk ke hak-haknya investor nih Mbak, tadi kan saya sempat mention di medsos tuh saya nggak nemu tuh yang namanya prospektus gitu ya. Berapa halamannya juga saya nggak tahu. Nah, gimana sih cara investor tuh bisa mengakses prospektus tersebut, Mbak? Ya, mungkin memang nggak ada di medsos ya, Mas. Tapi Oke. di dalam genggaman tangan kita ada, bisa Oh, diakses lewat oke. HP. Mm-mm. Kita bisa masuk ke website manajer investasi yang dimaksud dan Mm-mm. juga bisa melalui aplikasi fintech yang ada di handphone Great People seperti itu. Oh, ada di website MI yang menerbitkan produk reksadana itu berarti ya. Betul. Oh, atau di aplikasi fintech. Betul. Oke, siap. Oke, tadi nyambung lagi, Mbak. Hak-haknya investor itu yang tertera di prospektus tuh apa aja sih, Mbak? Ya, dikit boleh, Mbak. Jadi tentu saja ya dalam prospektus itu ada bab khusus mengenai hak-hak pemegang unit penyertaan. Nah, Pemegang unit penyertaan. Itu disingkat PUP. PUP ya kalau nggak salah ya. Ya. Oke. Ya, Terus terus terus. jadi ada beberapa sih Mas, mungkin saya bisa sebutin 5 ya. Mm-mm. Jadi antara lain tuh bisa memperoleh bukti kepemilikan unit penyertaan reksadana Mm-mm. dan memperoleh pembagian hasil investasi sesuai kebijakan pembagian hasil investasi. Mm-mm. Memperoleh informasi nilai aktiva bersih sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan pada tanggal Hmm. pengumuman NAB. Kemudian Hmm. memperoleh laporan keuangan tahunan secara periodik Mm-mm. dan memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan unit penyertaan dalam hal reksadana dibubarkan dan dilikuidasi. Seperti itu Hmm. Mas Anggi. Wow, kayaknya banyak ya hak-haknya investor ya. Sebelum kayaknya sih kita nggak telah satu persatu ya Mbak, tapi saya penasaran nih, dari semua paparan yang poin-poin yang tadi Mbak sampaikan, berarti itu ada berapa jenis prospektus sih Mbak di satu produk reksadana gitu? Ya, kalau bicara jenis sih Mm-mm. hanya satu ya Mas Anggi. Oh, hanya satu? Hanya satu jenis saja Oh, seperti itu. oke. Jadi di awal itu kita ada prospektus awal yang berisi Mm-mm. tentang semua informasi yang diperlukan sebagai bagian dari persyaratan pendaftaran produk baru di OJK. Hmm. Terdapat juga opini hukum dari konsultan hukum di dalamnya. Nah, Hmm. kemudian begitu mendapatkan surat efektif dari OJK, nah Mm-mm. prospektus itu yang kita share ke calon investor. Pengertian efektif nih maaf, itu berarti apa? Jadi ketika kita mendaftarkan suatu produk, Mm-mm. kita itu ajukan ke OJK. Nah, ketika Oke. OJK menyetujui produk tersebut dengan memberi surat berupa Mm-mm. surat efektif reksadana Oke. untuk produk tersebut, Untuk produk seperti tersebut. itu. Oh, oke. Nah, di prospektus juga kita Mm-mm. akan ada pembaruan kurang-kurangnya 1 kali dalam Oh, setahun. minimal setahun sekali ada Iya, pembaruan. jadi Oke. pembaruan itu tentang semua informasi yang diperlukan dan produk-produk yang dimaksud sudah mendapatkan surat efektif dari OJK seperti yang saya sampaikan tadi. Pembaruan Hmm. itu ya dalam hal terdapat perubahan informasi atau fakta material. Mm-mm. Disampaikan juga di dalamnya ada laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Hmm. Terlampir juga informasi ikhtisar keuangan singkat reksadana. Akuntan publiknya ini mesti yang terdaftar juga nggak, Mbak? Harus. Harus ya. Konsultan hukumnya harus terdaftar di OJK, Di OJK, akuntan oke. publiknya juga harus terdaftar di OJK. Dari semua detail bobot yang Mbak Dita ceritakan tadi, yang Mbak Adita rinci tadi, kalau gitu mekanisme pembuatan prospektus itu sendiri awalnya tuh gimana sih, Mbak? Boleh Ya,
rinci atau diringkas, monggo. Ya, jadi penyusunan prospektus di awal itu ya Mm. dibuat dengan mengacu kepada dokumen lain, yaitu namanya dokumen KIK atau kontrak investasi kolektif. Nah, KIK ya. dokumen tersebut berisi informasi tertulis dan lengkap mengenai produk investasi, antara lain ada penawaran produk, kebijakan investasi, hak-hak investor, kemudian pembubaran dan likuidasi. Dari tadi prospektus awal ya istilahnya ya, itu sudah ada atau mungkin sudah jadi sebuah prospektus utuh di mana suatu produk reksadana sudah dijual secara masif. Kalau gitu informasi final apa saja sih Mbak yang ada di dalam sebuah prospektus reksadana tuh, Mbak? Ya, kalau bicara secara garis besar, hal-hal yang dimuat dalam prospektus itu ya antara lain ada dasar hukum dan fitur dari produk tersebut ya, tentunya Fitur. Mas Anggi. Kalau gitu, dari sekian rincinya prospektus, kira-kira poin penting apa sih Mbak yang sebaiknya kita tahu dari sebuah prospektus? Katakanlah saya nih, soalnya nih Mbak, saya ini kan agak males baca Mbak. Apalagi dokumen prospektus kayaknya lebih dari 10-20 halaman tuh Mbak ya. Lebih ya Mas ya, hampir 100 lah. Oh, hampir 100. Iya. Oke, 99 tuh 100 loh Mbak. Iya. Oke, belum sama cover depan belakang. Anyway, poin-poin penting apa sih Mbak yang sebaiknya saya ataupun institusi itu harus tahu di sebuah prospektus Mbak? Ya, sebenarnya prospektus itu memang wajib dibaca ya Mas ya. Tapi Oke. kalau ingin baca singkat ya, kita semua bisa membaca di bagian cover prospektus. Oke. Nah, di situ kan informasi yang disajikan dan diungkapkan pada bagian kulit luar itu sudah sebenarnya sebagian dari isi prospektus. Nah, poin penting lainnya ya kita mulai membuka pada halaman-halaman berikutnya, bisa buka daftar isi dan kemudian kita bisa mencari ya informasi mengenai reksadana, manajer investasinya siapa, bank custody-nya siapa, dan pihak-pihak yang terafiliasi. Nah, kita juga harus cek tuh MI dan BK-nya terdaftar nggak di OJK. MI, manajer investasinya Betul. ya, yaitu yang menerbitkan produk reksadana itu Betul. ya terdaftar apa enggak? Betul. Oke. Lebih penting lagi Apa tuh? top 10 ya. Oh, oke. Top 10 ya. Iya. Kalau bisa top 10 ya. Kalau Oke. bisa top 10. Oke. Kemudian ada juga poin penting lainnya, ada tujuan investasi, kebijakan investasi, dan kebijakan pembagian hasil investasi. Sebagai calon investor juga kita perlu membaca alokasi biaya, perpajakan, faktor risiko, kemudian hak pemodal, kemudian juga ada legal opini dari konsultan hukum, kemudian ada laporan keuangan juga yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK, kemudian persyaratan dan tata cara pemesanan atau pembelian unit penyertaan, kemudian persyaratan mengenai penjualan kembali dan juga ada mengenai pembubaran dan likuidasi. Wow. Antara lain oke. sih itu Mas Anggi. Oke, mulai dari tadi di awal banget Mbak bahas sempat cara beli, cara redeem, sampai cara switching. Bahkan lebih detailnya lagi Mbak barusan jabatan itu kira-kira ada kali ya sampai 12 poin tadi Mbak bacain kali ya. Iya, kurang lebih. Oke. Tadi kan Mbak sudah jabarin banyak kali lebar, prospektus sampai ratusan halaman mungkin. Nah, kalau nggak salah ada satu dokumen lain itu yang relatifly lebih ringkes, bahkan 1-2 halaman aja. Itu kalau nggak salah lembar fakta dana ya. Betul. Lembar fakta dana atau bahasa Inggrisnya itu apa sih? Fund fact sheet. Fun fact Oke. sih, betul. Oke, katakanlah saya nih masih atau investor lain nih yang agak jelimet baca prospektus. Kira-kira boleh nggak saya atau investor itu hanya baca lembar fakta dana selengkap-lengkapnya? Karena kalau nggak salah di situ tuh ada, di lembar fakta dana tuh ada Kinerja, benchmarking ya, betul. ada kinerja, terus ada tujuan juga ada, bahkan fiturnya juga ada kan di Betul. lembar fakta dana. Kita cukup baca itu dan mengesampingkan prospektus itu gimana menurut Mbak Dita? Ya, sebaiknya sih kita baca keduanya ya Mas, karena tetap ya. keduanya sama-sama penting dan buat saya prospektus wajib dibaca Wajib untuk calon dibaca. investor. Oh, oke. Berarti
tiada nego, harus dibaca Iya, dua-duanya. tak kenal maka tak sayang Tak ya. kenal maka tak sayang, tak baca maka Tak ngerti. tak ngerti. Atau mungkin nanti amit-amit salah beli gitu ya. Iya, Iya sih, karena di prospektus itu kan tadi Mbak sebut ada tujuan investasi, ya kan? betul. Mungkin tujuan saya beli produk keuangan beda sama Mbak gitu kan. Belum lagi yang terpenting risikonya, ya kan? Betul. Saya kan katakanlah saya tuh sangat konservatif gitu. Jangan sampai produk yang saya beli ini ternyata tingkat risikonya menengah tinggi atau sangat tinggi gitu kan, kurang lebih gitu ya Mbak ya. Betul. Oke Mbak, kita udah nggak berasa sampai di penghujung podcast nih Mbak. Tips deh Mbak kalau gitu buat para investor pemula nih, terutama yang kurang paham soal apa itu prospektus atau memanfaatkan prospektus, itu ada nggak Mbak tipsnya Mbak? Ada Mas Anggi. Jadi tips investor pemula dalam berinvestasi di reksadana. Mm-mm. Jadi great people bisa menentukan dulu tujuan investasinya untuk apa. Apakah untuk biaya pendidikan Oke. atau pensiun, Mm-mm. biaya sekolah anak, Mm-mm. ya dan lain-lain ya. Dan juga tentukan juga alokasi dana investasi. Kemudian sesuaikan juga investasi dengan profil risiko Anda dan produk investasi terbaik dengan kinerja yang kompetitif dan kualitas aset yang baik. Dan paling penting nih, Mm-mm. yuk mulai sering rajin buat berinvestasi mulai dari saat ini. Oke, berarti poin yang terakhir itu adalah konsisten atau rutin ya Mbak ya. Rutin Oke, berinvestasi. rutin berinvestasi. Berarti Mbak tipikal yang rutin Mbak kalau boleh tahu Mbak ya? Wajib ya Mas ya, Oh, harus wajib. dipaksakan. Oh, memaksakan diri sendiri. Memaksakan untuk Oke. kehidupan masa depan yang lebih baik. Iya sih. Kalau boleh tahu Mbak, dari setebal ini porto Mbak, asik. Kalau boleh tahu Mbak, portofolio Mbak Adita ini apa aja sih Mbak isinya Mbak? Khusus reksadana ya Mbak ya? Ya kebetulan saya nggak ada taruh di satu keranjang tertentu gitu. Jadi Oh. saya ada di beberapa, ada di reksadana pasar uang saya taruh, ada di reksadana pendapatan tetap juga ada, Mm-mm. kemudian di reksadana saham juga ada, Oh, komplit ya Mbak ya. komplit. Paling heavy, paling besar porsinya di mana sih Mbak kalau boleh tahu Mbak? Ya kalau untuk saat ini saya ada di reksadana indeks Mas. Oh, reksadana indeks. Ya IDX 30. Wih, reksadana indeks, BNI AM, IDX 30. Oh, oke. Oke Mbak, berarti tujuan Mbak jangka panjang dong kalau naruh di indeks? Pasti. Pasti ya, oke. Terakhir Mbak, buat apa sih Mbak jangka panjangnya kalau boleh tahu? Ya, jujur sih untuk nyiapin masa pensiun ya Mas Oh, ya. oke. Oh, sudah terpikir dari sekarang ya Harus Mbak ya? Mas. Oke, Kita harus nggak ya. tahu masa depan seperti apa, dan juga Siap. mulai untuk buat pendidikan anak. Buat pendidikan tentunya. anak. Oh Iya. iya, karena pendidikan kayaknya makin lama makin mahal ya kayaknya Mbak ya. Betul. Oke. Oke Mbak Dita, terima kasih banget. Semoga saya dan rekan-rekan Great People semua dimanapun berada itu semakin terbuka bahwasanya prospektus itu penting banget untuk dibaca sebelum kita beli produk reksadana apapun jenisnya gitu. Dan juga tak lupa tadi temannya prospektus itu apa, ada fun fact sheet itu Betul. wajib kita baca juga. Saya jadi kepikiran Mbak, dua barang ini tuh prospektus dan fun fact sheet itu diperbarunya itu sama-sama setiap setahun sekali atau gimana sih Mbak Dita? Enggak. Jadi kalau untuk fun fact sheet itu pasti ada informasi terbaru setiap bulannya. Oh, setiap bulan ya. Setiap bulan. Tapi kalau untuk prospektus tergantung ada apabila dibutuhkan ada perubahan fakta material, pasti dia dilakukan pembaruan, Mas. Pembaruan prospektus itu Betul. kalau ada perubahan fakta material. Oh, oke. Nah, seperti itu Great People. Jadi gitu Great People. Ingat ya, setiap calon pemegang unit penyertaan itu wajib membaca dan memahami. Jadi nggak hanya dibaca doang, dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk membeli ataupun berinvestasi melalui reksadana. Dan ingat, kinerja reksadana di masa lalu ya itu tidak mencerminkan kinerja reksadana di masa yang akan datang. Jadi sekali lagi baca tuh prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Kira-kira bener ya Mbak tadi yang saya bilang tadi Mbak ya. Oke. Kira-kira mungkin Mbak Adita ada mau nambahin mungkin?
Jadi isi dari prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon PUP disarankan untuk meminta pertimbangan atau melihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam reksadana. Oleh karena itu, cek rekam jejak MI dan BK, carilah yang sudah berpengalaman baik dalam mengelola reksadana di industri. Wah, kalau gitu memang segitu pentingnya ya Mbak ya, prospektus itu ya Mbak Dita ya. Betul, Mas Anggi. Oke, sip. Oke, great people. Demikian kita sudah di penghujung podcast. Terima kasih sudah setia menyaksikan Liquid. Ternyata penting banget ya untuk membaca prospektus sebelum kamu memutuskan untuk berinvestasi. Tonton juga episode Liquid lainnya di YouTube dan Spotify BNI Asset Management. Tak lupa follow juga dong semua akun medsosnya BNI AM, ada di Instagram, Thread, dan juga Facebook BNI Asset Management. Thank you Mbak Dita untuk kesempatannya dan waktunya kali ini. Dengan senang hati. Semoga rekan-rekan Great People semakin tercerahkan dan juga memperkaya literasi Great People dimanapun berada ya Mbak ya. Kita closing nih Mbak. Untuk semua Great People di luar sana, better future, invest now. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa.